Hari ini fokus dari sidang kabinet, mohon maaf mungkin ada beberapa repetitif, tapi fokus kita adalah bagaimana jaminan dan jaring pengaman sosial itu bisa dilakukan secara menyeluruh dan itu kemudian bisa memberikan dukungan terhadap langkah-langkah di bidang kesehatan seperti pembatasan sosial skala besar, tanpa menyebabkan masyarakat kita menjadi mengalami kesulitan di bidang pemenuhan kebutuhan pokok. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Menteri Sosial, ini termasuk di dalam paket ini seluruh 110 triliun yang sudah dicadangkan untuk penambahan bansos, dan dari APBN yang existing atau yang sudah ada juga akan dilakukan refocusing, realokasi untuk penambahan bansos. Tadi Bapak Presiden telah memutuskan untuk PKH selama ini sudah diberikan 10 juta dengan tambahan untuk pemberian bulanannya. Untuk bantuan sembako 20 juta penerima, ini juga 200.000 per bulan untuk 9 bulan ke depan ini sampai dengan Desember. Kartu prakerja tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian 20 triliun untuk 5,6 juta penerima. Bansos tambahan untuk Jabodetabek yaitu 4,1 juta penerima, 2,5 juta di DKI dan 1,6 juta di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ini untuk memberikan BLT kepada mereka, satuannya sama seperti kartu prakerja 600.000, kita nanti tetapkan 2 atau 3 bulan. Dan ini seperti yang sudah disampaikan, listrik gratis 24 juta pelanggan, listrik diskon 50% untuk 7 juta pelanggan, dan dana bansos tadi desa 30% dari 70 triliun atau 21 triliun nanti dipakai untuk membantu rakyat desa miskin yang belum mendapatkan PKH. Kita juga memberikan untuk KUR 11,9 juta UMKM, termasuk 22.000 TKI yang akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok dan bunga dari kredit usaha rakyat ini. Ini termasuk yang untuk sektor pertanian, dan penundaan cicilan dan bunga untuk kredit bumi dan mekar. Ini untuk 11,4 juta juga. Jadi maksudnya dari keseluruhan anggaran pemerintah ini betul-betul akan dibuat agar tadi yang disampaikan oleh Pak Halim, tidak ada rakyat yang tidak mendapatkan. Dan kita akan terus memperbaiki database-nya sehingga seluruh program-program bantuan sosial dan bantuan kepada usaha kecil menengah itu betul-betul target bisa dipenuhi. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan masih ada beberapa inisiatif yang sedang dikaji seperti bantuan kepada UMKM di luar yang KUR dan UMI, dan juga tadi bantuan kepada petani di dalam rangka mendukung daya beli mereka atau nilai tukar mereka di dalam periode sedang melakukan panen ini. Ini yang sedang dihitung tadi dan mekanismenya akan masuk di dalam 110 triliun yang ada di dalam paket yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Di luar itu mungkin kita juga akan sampaikan nanti dengan daerah koordinasi agar APBD di daerah juga dilakukan realokasi. Karena sekarang ini yang dilaporkan oleh Bapak Mendagri masih banyak bansos itu terbatas kepada anggaran yang awal, belum dilakukan perubahan. Pertama mengenai tadi ya, penerima BLT. Jadi penerima BLT adalah yang di luar PKH dan bansos BPNT, bantuan pemerintah non tunai atau kartu sembako. Untuk ditegaskan dalam hal ini, tadi yang diputuskan oleh Bapak Presiden untuk Jabodetabek. Untuk Jabodetabek itu berarti yang selama ini disampaikan oleh Gubernur DKI, 3,7, 1,1 juta sudah di-cover oleh DKI, tapi itu jiwa. Jadi sekarang 2,51 atau kalau dikonversikan menjadi keluarga itu menjadi 1,2 juta keluarga yang di DKI saja itu nanti yang kena yang mendapatkan BLT tadi. Untuk Bodebek ya, jadi seluruhan
Untuk Bodebek tadi ada 1,64 juta jiwa atau kalau konversi ke keluarga 576.434 keluarga. Jadi keseluruhan Jabodetabek adalah 2,5 juta plus 1,6 juta jiwa. Kalau dikonversikan menjadi keluarga itu adalah 1,7 juta keluarga. Ini yang akan mendapatkan tadi BLT sesuai arahan Bapak Presiden 600.000 per keluarga per bulan untuk 3 bulan. Di luar Jabodetabek, Bapak Menteri Sosial tadi menyampaikan ada 9 juta keluarga. Mungkin ini termasuk yang tadi tambahan yang di Jabodetabek, nanti masih akan dibersihkan datanya. Itu yang diusulkan untuk mendapatkan juga BLT secara tunai tadi 600.000. Sekarang jangka waktunya sedang dipikirkan 2 atau 3 bulan. Bapak Presiden tadi meminta saya menghitung. Jadi dalam hal ini, sekali lagi saya ulangi ya, BLT-nya adalah untuk Jabodetabek, itu adalah untuk tadi 2,5 di DKI jiwa, atau 1,2 keluarga, plus di Bodetabek adalah 1,6 juta jiwa, atau 576 keluarga. Plus sekarang sedang dihitung untuk 900 juta tambahan di luar DKI yang belum penerima PKH dan bantuan pemerintah non-tunai. Kemudian untuk realokasi anggaran APBD, tadi yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, itu jumlahnya masih sangat belum komplit. Jadi nanti kita akan sampaikan karena instruksi Bapak Presiden kelihatannya yang dilaporkan oleh daerah masih banyak yang anggarannya untuk bansos itu adalah yang memang sudah ada di dalam APBD awal. Jadi belum ada tambahan yang cukup signifikan dari APBD. Saya ingin sampaikan kepada media bahwa anggaran untuk kesehatan 75 triliun itu termasuk untuk mengupgrade rumah sakit di daerah. 132 rumah sakit di daerah. Dan itu kita bisa lakukan melalui Menteri PUPR. Termasuk pembelian APD, termasuk pemberian insentif kepada dokter sampai ke daerah. Jadi dalam hal ini APBD sebetulnya belum berkontribusi di situ, semuanya pakai yang APBN. Termasuk kemarin saya mengeluarkan surat kepada Menteri Kesehatan untuk satuan biaya bagi pasien COVID di rumah sakit yang bisa ditagihkan ke dalam APBN. Itu sudah ada satuan biayanya. Jadi dalam hal ini, dalam 75 triliun mengcover seluruh alat-alat kesehatan, APD, masker, dan lain-lain. Insentif untuk dokter, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, dan dokter tenaga kesehatan di rumah sakit. Termasuk pembelian dan mengupgrade rumah sakitnya. Dan termasuk ganti rugi atau dalam hal itu pembiayaan bagi para pasien COVID yang dirawat di rumah sakit. Yang sekarang satuan biayanya sudah saya keluarkan sebagai pedoman bagi rumah sakit dan Kementerian Kesehatan di dalam melakukan pembayaran. Itu masuk di dalam 75 triliun. Jadi ini adalah prioritas paling awal. 110 triliun adalah dipakai yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mensos, sebagian juga oleh Pak Menteri Menko Perekonomian, yaitu untuk tadi PKH 10 juta keluarga, kartu sembako 20 juta keluarga. Sekarang BLT mau ditambahkan 9 juta di atas yang 20 juta dalam bentuk BLT seluruh Indonesia. Ini sedang dilakukan verifikasi datanya. Plus yang di Jabodetabek tadi yang saya sampaikan sekitar 2,5 plus 1,6. Jadi 4,1 juta. Itu yang akan dilakukan tambahan BLT khusus untuk 2 atau 3 bulan yang sedang kami hitung.
Untuk gaji 13 dan THR, kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nanti akan diputuskan di dalam sidang kabinet. Penghitungannya adalah untuk para ASN TNI Polri yang terutama kelompok yang pelaksana golongan 1, 2, dan 3 terutama untuk ASN TNI Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan. Untuk pejabat negara nanti Bapak Presiden akan menetapkan seperti menteri, DPR, dan para pejabat termasuk eselon 1 dan eselon 2. Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Presiden, Presiden masih memberikan instruksi kalkulasinya difinalkan agar nanti diputuskan di dalam sidang kabinet oleh Bapak Presiden dalam minggu-minggu ke depan.